pertama saya akan menyampaikan pembahasan, yaitu yang pertama pengertian dan latar belakang dari deadlock sendiri, penyebab deadlock dan strategi untuk mengatasi deadlock, beserta kesimpulan. Jadi pengertian dan latar belakang deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu, meminta research untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya, di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Di sini saya masukkan juga model dari deadlock, yaitu berupa gambar. Penyebab deadlock, jadi penyebab deadlock yaitu mutual exclusion, out and wait, circular waiting, no solution. Deadlock harus memenuhi semua syarat ini. Jadi ada contoh dari circular wait, kita gambar. Strategi mengatasi deadlock. Ada 3 di sini, yaitu yang pertama prevention, memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Yang kedua, avoidance, sistem menolak request terhadap research yang berpotensi deadlock. Algoritma Benka. Detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery, algoritma Ostrom. Tadi di strategi mengatasi deadlock ada prevention, di sini akan kita jelaskan lebih lanjut, yaitu ada mutual exclusion. Mutual exclusion yaitu membuat file full untuk resource yang digunakan bersama-sama. Lalu ada halt and wait, yaitu memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimiliki ketika meminta resource baru. Ada juga circular waiting, membiarkan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. Lalu ada no solution, yaitu membolehkan adanya solution. Di sini juga kita akan menjelaskan avoidance, yaitu ada research manager menolak proses yang meminta research yang berpotensi deadlock. Lalu jika ada permintaan research yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan research yang sudah dimiliki. Perlu adanya informasi tambahan. Algoritma Benka didasarkan pada kondisi bank, di mana konsumen meminjam sejumlah uang, lalu meminta pinjaman uang lagi. Proses dan research digambarkan dalam satu tabel. Di sini ada 2 gambar, ada research estimate dan remaining research. Lalu kita akan menjelaskan detection and recovery, yaitu membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma Ostrich. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan prevention, membuat checkpoint untuk fallback, lalu membunuh proses yang prioritasnya sesuai. Fakta tentang deadlock dalam OS. Pada Windows, deteksi deadlock itu berupa BSOD, yaitu Blue Screen of Death. Recovery-nya adalah reboot sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadi deadlock, yaitu dengan menggunakan Exhaust Queue untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%. Lalu klik saja proses tersebut. Deadlock di Linux. Linux dengan kernel versi 2.4 mengalami deadlock pada sistem dengan prosesor lebih dari 2 unit. Deadlock ini pada umumnya terjadi bila akses melalui internet dilakukan, terutama bila timing pada jaringan. Proses terblok dan saling menunggu research Ethernet tersebut bebas. Deadlock di Linux. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep. Sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device tersebut menggunakan giliran mengakses, sementara scheduler belum menjalankan masing-masing proses. Kasus ini juga terjadi pada serial bus. Jadi kesimpulan dari
materi deadlock itu ya yaitu ialah deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. 4 kondisi penting untuk deadlock yaitu mutual exclusion, cold and white, circular rate, and motivation. Deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi prevention, avoidance, resistance, dan recovery. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.